Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenzi Story. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Mas Kenzi doakan semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rizkinya. Amin. Oke, kali ini Mas Kenzi akan membawakan cerita berjudul 7 hari jadi driver ojol, setiap orderan dari alam lain. Tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 7 hari jadi driver ojol. Setiap orderan dari alam lain. Hujan turun seperti tak ingin berhenti sejak sore. Rintiknya berubah deras, membasahi jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal yang licin, menciptakan bayangan yang bergerak tak beraturan. Raka berdiri di bawah atap warung kecil yang sudah hampir tutup. Matanya menatap layar ponsel yang retak di sudutnya. Angka saldo di aplikasi bank terlihat menyedihkan, hampir nol. Ia menghela nafas panjang. Sudah 2 bulan ia kehilangan pekerjaan sejak pabrik tempatnya bekerja bangkrut. Selama itu pula, ia mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Mulai dari melamar kerja ke sana kemari, hingga mencoba kerja serabutan. Tapi hasilnya selalu nihil. Di rumah, istrinya yang sedang hamil tua berusaha terlihat kuat. Namun Raka tahu, wanita itu sering menangis diam-diam saat malam. Anaknya yang masih kecil juga mulai bertanya hal-hal yang sulit dijawab. "Ayah kok sekarang di rumah terus?" Pertanyaan sederhana itu terasa seperti tusukan. Raka menunduk. Hujan semakin deras. Ia membuka aplikasi ojek online yang tadi siang ia unduh. Tanpa banyak berpikir, ia langsung mendaftar. Aneh, prosesnya terasa terlalu cepat. Data masuk, verifikasi langsung selesai. Bahkan tanpa banyak pertanyaan. Seolah-olah ia memang sudah ditunggu. Raka menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran aneh itu. Yang penting bisa kerja, gumamnya. Pagi harinya, hujan sudah reda, menyisakan udara dingin yang menusuk kulit. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ada semangat baru yang muncul, meskipun sedikit dipaksakan. Ia mengenakan jaket pinjaman dari temannya. Jaket itu sedikit kebesaran, tapi cukup untuk melindungi dari angin. Istrinya menatap dari pintu kamar. "Hati-hati ya," ucapnya pelan. Iya. Raka mencium keningnya sebentar, lalu keluar rumah. Aplikasi sudah aktif. Raka duduk di atas motornya di pinggir jalan, menunggu. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Tidak ada satupun orderan masuk. Ia mulai gelisah. Beberapa driver lain terlihat hilir mudik membawa penumpang atau pesanan makanan. Hanya dia yang diam, seperti tidak terlihat. Ini baru hari pertama. Ia mencoba menenangkan diri. 2 jam berlalu. Perutnya mulai lapar. Tapi ia tidak berani membeli apa-apa. Uang yang tersisa harus dijaga. Saat ia hampir menyerah dan berniat pulang, ting, notifikasi berbunyi. Raka langsung menegakkan badan. Orderan masuk. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol terima. Berhasil. Orderan pertama. Ia melihat detailnya. Penjemputan di sebuah gang kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Padahal ia cukup hafal daerah ini. Aneh, gumamnya. Namun ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia langsung menyalakan motor dan berangkat. Semakin mendekati lokasi, jalanan semakin sepi. Bangunan mulai jarang, lampu jalan beberapa mati. Udara terasa lebih dingin. Raka memperlambat laju motornya. Akhirnya, ia menemukan gang yang dimaksud. Sempit, hanya cukup untuk 1 motor. Di kiri kanan tembok tinggi dengan cat yang sudah mengelupas. Beberapa bagian terlihat lembab, ditumbuhi lumut. Raka ragu sejenak. Namun aplikasi menunjukkan titik yang jelas di dalam. Ia menarik nafas, lalu masuk. Gang itu terasa lebih panjang dari yang terlihat. Tidak ada suara apapun. Tidak ada orang. Tidak ada aktivitas. Padahal ini harusnya area perumahan. Raka menghentikan motornya, tepat di titik penjemputan. Ia melihat sekeliling. Kosong. Benar-benar kosong. Ia mengambil ponsel, lalu mencoba menelepon.
Nomor tidak dapat dihubungi. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Sudah di depan. Raka mengernyit. Ia membalas, "Maaf, di mana ya?" Tidak ada jawaban. Hanya tanda pesan terkirim. Raka turun dari motor. Langkahnya pelan. "Permisi?" Suaranya terdengar kecil di tengah keheningan. Tidak ada sahutan. Hanya suara air menetes dari ujung atap. Lalu, tok, tok. Seseorang mengetuk helmnya dari belakang. Raka langsung menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya mulai memburu. Ia menelan ludah. Mungkin hanya perasaannya. Ia mencoba menenangkan diri. Namun saat ia hendak kembali ke motor, matanya tertuju pada kaca spion. Dan jantungnya seakan berhenti. Di sana, terlihat sosok duduk di jok belakang. Kabur, samar. Seperti bayangan manusia yang tidak sepenuhnya nyata. Raka membeku. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun jok motornya turun sedikit, seperti ada yang benar-benar duduk. Suspensi motor menekan. Itu bukan ilusi. Ada beban. Tangannya mulai gemetar. Raka segera naik ke motor tanpa berani melihat ke belakang lagi. Ia ingin pergi, sekarang juga. Tiba-tiba aplikasi berbunyi. Perjalanan dimulai. Raka tertegun. Ia tidak menekan apapun. Namun status berubah otomatis. Tujuan muncul di layar. Pemakaman umum Blok E. Raka menatap tulisan itu lama. Perutnya terasa dingin. Ia menggeleng pelan. Ini pasti error. Namun saat ia mencoba membatalkan order, tombolnya tidak bisa ditekan. Seolah-olah aplikasi itu tidak mengizinkan. Lalu, perlahan, ia mendengar suara. Sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Jalan. Suara itu parau, dingin. Bukan suara manusia biasa. Raka menahan nafas. Tangannya mencengkram setir motor. Ia tidak berani menoleh. Kaca spion. Jangan lihat. Jangan lihat. Namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Perlahan, sangat perlahan, ia menggerakkan matanya ke kaca spion. Dan kali ini, ia melihat dengan jelas. Seorang perempuan, wajahnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke depan. Rambutnya panjang, basah, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya seperti kain kafan yang kotor. Dan yang paling membuat Raka hampir berteriak, kakinya tidak menyentuh pijakan motor, menggantung. Raka langsung memalingkan wajah. Tubuhnya gemetar hebat. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Cepat. Raka mengutuk mata sesaat. Ia tahu, ia tidak bisa kabur. Tidak sekarang. Dengan nafas yang tidak beraturan, ia memutar gas. Motor melaju keluar dari gang itu. Namun saat ia keluar, ia menoleh sekilas ke belakang. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya seakan membeku. Gang itu tidak ada. Yang ada hanyalah tembok panjang tanpa celah. Seolah-olah gang tadi tidak pernah ada. Raka hampir kehilangan keseimbangan, namun motornya tetap melaju. Aplikasi menunjukkan rute menuju pemakaman. Dan di kaca spion, perempuan itu masih duduk, diam, menatap lurus ke depan. Perjalanan pertama Raka baru saja dimulai. Dan ia belum tahu, ini bukan sekedar pekerjaan biasa. Ini adalah awal dari 7 hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Motor Raka melaju membelah jalanan yang mulai lengang. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Tangannya masih gemetar di stang, namun ia tidak berani berhenti. Di kaca spion, perempuan itu masih ada, duduk diam di jok belakang. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajah, tapi sesekali tersibak oleh angin, memperlihatkan kulit pucat seperti mayat yang sudah lama terkubur. Raka mencoba fokus ke jalan. Ia tidak boleh panik, tidak boleh jatuh. Namun suara napas terdengar jelas. Bukan napasnya, napas lain, tepat di belakang tengkuknya. Dingin, berat, seolah-olah sesuatu sedang sangat dekat.
terlalu dekat. Aplikasi menunjukkan rute menuju pemakaman umum yang terletak di pinggir kota. Tempat itu memang jarang dilewati orang, apalagi malam hari. Lampu jalan mulai jarang, beberapa bahkan mati total. Kegelapan mulai mendominasi. Raka menelan ludah. Ia ingin membatalkan order. Ia ingin kabur. Namun setiap kali ia mencoba menyentuh layar, aplikasinya seperti membeku, tidak merespon. Seolah-olah memaksanya untuk terus jalan. Beberapa menit kemudian ia sampai di gerbang pemakaman. Gerbang besi tua yang setengah terbuka. Tidak ada penjaga, tidak ada lampu. Hanya papan nama yang sudah miring, hampir jatuh. Raka memperlambat motor. "Di sini," gumamnya pelan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Suara itu kembali terdengar. "Masuk." Raka langsung memejamkan mata sesaat. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tahu, suara itu bukan dari pikirannya sendiri. Dengan terpaksa, ia mendorong gas pelan. Motor masuk ke dalam area pemakaman. Jalan di dalamnya sempit, hanya tanah yang sudah becek. Di kiri kanan deretan Nissan berdiri tidak beraturan. Beberapa miring, beberapa retak, beberapa bahkan sudah tertutup rumput liar. Kabut tipis mulai muncul. Entah dari mana, padahal sebelumnya tidak ada. Raka merinding. Lampu motor menjadi satu-satunya penerangan. Bayangan Nissan bergerak mengikuti arah cahaya, menciptakan siluet yang menyeramkan. Aplikasi tiba-tiba berbunyi. Tujuan sudah dekat. Raka menghentikan motor perlahan. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya makam dan kesunyian. "Sudah sampai," bisiknya. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu ia merasakan sesuatu bergerak. Pelan, sangat pelan, dari jok belakang. Beban di motor berkurang. Perempuan itu turun. Raka tidak berani menoleh. Namun suara langkah terdengar jelas. Kres, kres, seperti kaki menyeret tanah basah. Langkah itu menjauh, menuju salah satu makam. Raka masih diam, tubuhnya kaku. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri melihat ke kaca spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa lagi di belakangnya. Namun di depan, sekitar 5 meter dari motornya, perempuan itu berdiri. Membelakanginya, rambutnya terurai panjang hingga hampir menyentuh tanah. Ia berdiri tepat di depan salah satu makam yang masih baru. Tanahnya masih merah, belum sepenuhnya rata. Perlahan-lahan, perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah makam tersebut. Raka menelan ludah, seolah-olah mengerti maksudnya, meskipun tidak ada kata-kata. Dengan kaki gemetar, ia turun dari motor. Langkahnya berat, setiap langkah terasa dipaksa. Ia mendekati makam itu, dan saat ia cukup dekat, ia melihat tulisan di nisan. Namanya tertulis jelas, tanggal meninggal, hari ini. Raka mundur satu langkah, jantungnya berdegup sangat kencang. Ini bukan, suaranya bergetar. Ia menggeleng cepat. Ini tidak masuk akal, ini pasti mimpi. Namun saat ia menoleh ke arah perempuan itu, wajahnya sudah berubah. Matanya menatap Raka, kosong, tapi kini tersenyum. Senyum yang tidak wajar. Perlahan, bibirnya bergerak. "Terima kasih, sudah mengantar." Suara itu terdengar tapi mulutnya hampir tidak bergerak. Seolah-olah suara itu langsung masuk ke kepala Raka. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Lampu motor mati, aplikasi di ponsel mati. Hanya tersisa kegelapan dan kabut. Raka panik. "Halo?" Tidak ada jawaban. Lalu, dari arah belakang makam, terdengar suara lain. Banyak, berbisik, pelan, namun semakin lama semakin jelas. "Antar aku, giliran aku juga." Raka beku. Dari balik kabut, mulai muncul bayangan. 1, 2, 10, puluhan. Sosok-sosok berdiri di antara nisan. Dengan bentuk yang tidak sempurna. Ada yang tanpa wajah, ada yang tubuhnya bengkok, ada yang seperti setengah hancur. Semuanya melihat ke arah Raka, dan perlahan mereka mendekat. Raka mundur dengan panik, kakinya tersandung batu nisan. Ia hampir jatuh. Jangan dekat," suaranya gemetar. Namun sosok-sosok itu terus maju. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Seolah-olah mereka tahu
Raka tidak bisa pergi. Tiba-tiba, ponsel Raka menyala sendiri. Layar terang di tengah kegelapan. Notifikasi muncul. Order baru masuk. 1, 2, 10. Puluhan notifikasi masuk bersamaan. Semua dengan lokasi yang sama. Pemakaman itu. Dan nama pelanggan. Kosong. Hanya titik-titik. Raka menatap layar dengan mata melebar. Tangannya gemetar hebat. Suara bisikan semakin keras. Terima aku. Antar aku. Bawa aku pulang. Raka menjerit dalam hati. Ia tidak kuat. Ini di luar akalnya. Dengan sisa keberanian, ia menekan botol gas. Meski lampu mati, ia nekat menyalakan motor. Anehnya, motor itu menyala, padahal sebelumnya mati total. Tanpa pikir panjang, Raka langsung memutar arah. Ia tidak peduli jalan, tidak peduli nisan. Yang penting keluar. Motor melaju liar di antara makam. Beberapa kali hampir menabrak. Namun anehnya, tidak ada yang benar-benar menghalangi. Seolah-olah sesuatu membiarkannya pergi. Di kaca spion, sosok-sosok itu masih terlihat. Berdiri, menatap, tidak mengejar. Hanya melihat, seakan menunggu. Raka akhirnya keluar dari gerbang pemakaman. Begitu melewati gerbang, lampu motor menyala kembali. Ponsel normal, aplikasi kembali seperti biasa. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka menghentikan motor di pinggir jalan. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung melihat aplikasi. Orderannya selesai. Dan yang membuatnya semakin merinding, ada rating bintang 5 dengan pesan singkat. Terima kasih. Besok ketemu lagi. Raka beku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Tangannya perlahan menurunkan ponsel. Malam itu, ia sadar satu hal. Ini bukan sekedar kejadian aneh. Ini bukan kebetulan. Dan yang paling menakutkan, itu baru hari pertama. Masih ada 6 hari lagi, dan ia tidak tahu apakah ia bisa selamat. Raka tidak langsung pulang malam itu. Ia masih duduk di atas motornya di pinggir jalan, beberapa meter dari gerbang pemakaman yang kini terlihat seperti tempat biasa. Lampu jalan menyala normal. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Seolah-olah apa yang baru saja ia alami tidak pernah terjadi. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Tangannya masih gemetar. Nafasnya belum stabil. Dan yang paling jelas, bau tanah basah seperti dari kuburan masih menempel di jaketnya. Raka menelan ludah. Pelan-pelan, ia kembali membuka aplikasi. Tampilan kembali normal. Peta, menu, saldo, semuanya seperti biasa. Tidak ada jejak puluhan order aneh tadi. Tidak ada nama kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya satu riwayat perjalanan. Tanpa nama pelanggan, tanpa nomor. Hanya tertulis, perjalanan selesai. Raka mengusap wajahnya kasar. Ini nggak masuk akal, bisiknya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin ini halusinasi. Atau mungkin mimpi. Namun saat ia hendak memasukkan ponsel ke saku, notifikasi masuk lagi. Saldo bertambah. Raka langsung membuka. Nominalnya besar. Jauh lebih besar dari tarif biasa. Bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Jantungnya kembali berdegup. Ia tidak pernah menerima order semahal itu. Dan yang membuatnya semakin tidak tenang, ada catatan kecil di bawahnya. Bonus penjemputan malam. Raka langsung menutup aplikasi. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke arah pemakaman. Gelap, sunyi. Namun entah kenapa, ia merasa sedang diperhatikan. Cepat-cepat ia menyalakan motor. Kali ini, ia benar-benar pulang. Rumahnya sederhana. Lampu teras masih menyala. Istrinya pasti belum tidur. Raka memarkir motor dengan pelan, berusaha tidak membuat suara. Namun saat ia membuka pintu, istrinya sudah berdiri di dalam. Wajahnya terlihat cemas. "Kamu dari mana? Kok lama banget?" tanyanya. Raka tak diam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kalau ia cerita yang sebenarnya, pasti tidak akan dipercaya. "Ada orderan agak jauh," jawabnya singkat. Istrinya mengangguk, meski raut wajahnya masih khawatir. "Kamu dingin banget," katanya, sambil menyentuh lengan Raka. Raka tersentak sedikit.
Tangannya sendiri bahkan terasa dingin seperti es. "Nggak apa-apa, mungkin kecapean," ucapnya. Ia langsung masuk kamar mandi, menyalakan air, membiarkan air dingin mengguyur kepalanya. Namun anehnya, ia tidak merasa hangat. Air itu terasa sama dinginnya dengan tubuhnya. Raka menatap bayangannya di cermin. Matanya merah, wajahnya pucat, seperti orang yang baru saja sakit. Atau seperti orang yang baru keluar dari tempat kematian. Ia memalingkan wajah, tidak ingin berpikir lebih jauh. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lagi perempuan itu. Duduk di belakangnya, menatap kosong. Atau lebih parah, ia melihat deretan sosok di pemakaman, berdiri diam, menunggu. Raka membuka mata, menatap langit-langit. Jam menunjukkan pukul 2:13 dini hari. Istrinya sudah terlelap di sampingnya. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Raka langsung menoleh. Layar menyala, padahal ia tidak menyentuhnya. Aplikasi ojol itu terbuka sendiri, dan notifikasi muncul lagi. Order dijadwalkan. Waktu, besok pukul 00. Lokasi penjemputan tidak diketahui. Tujuan tidak diketahui. Raka langsung duduk. Jantungnya berdegup kencang. "Apalagi ini?" bisiknya. Ia mencoba membatalkan. Tidak bisa. Tombolnya tidak merespon, sama seperti tadi. Lalu perlahan muncul pesan baru. "Jangan telat." Raka menatap layar tanpa berkedip. Tangannya mulai dingin lagi. Ia langsung mematikan ponsel. Benar-benar dimatikan. Layar gelap. Namun anehnya, beberapa detik kemudian, ponsel itu menyala lagi dengan sendirinya. Dan aplikasi itu masih terbuka. Pesan terakhir masih ada. Jangan telat. Keesokan harinya, Raka bangun dengan tubuh lemas. Ia merasa seperti tidak tidur sama sekali. Kepalanya berat. Namun ia tetap memaksakan diri bangun. Ia butuh uang, meskipun ia mulai takut. Sangat takut. Hari kedua terasa berbeda. Sejak pagi ia sudah mendapatkan beberapa orderan. Semua normal. Mengantar orang, mengantar makanan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang menyeramkan. Semua seperti driver ojol pada umumnya. Raka mulai sedikit tenang. Mungkin yang kemarin cuma kebetulan, gumamnya. Ia mencoba meyakinkan diri. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan kebetulan. Menjelang sore ia berhenti di sebuah warung untuk makan. Ia duduk sendirian, memesan nasi sederhana. Saat sedang makan, seorang driver lain duduk di sebelahnya. "Baru ya?" tanya orang itu. Raka mengangguk. "Iya, baru kemarin." Orang itu tersenyum ipis. "Kelihatan sih, masih pucat gitu." Raka terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun tiba-tiba, orang itu mendekat sedikit. Suaranya diturunkan. "Kalau dapat order aneh, mending jangan diambil." Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup lagi. "Maksudnya?" tanyanya pelan. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka sebentar, lalu berkata pelan, "Kadang ada yang bukan manusia." Raka membeku. Tangannya berhenti di udara. Orang itu lalu berdiri. "Udah ya, hati-hati aja," katanya santai. Lalu pergi saja begitu saja, meninggalkan Raka dengan pikiran yang semakin kacau. Malam mulai turun lagi. Langit gelap. Angin terasa lebih dingin. Raka menatap jam di ponselnya. 23:47 menit. 13 menit lagi menuju tengah malam. Dadanya mulai tidak nyaman. Ia teringat pesan itu. Jangan telat. Raka menggenggam ponselnya erat. Ia berpikir untuk mematikan aplikasi, atau bahkan menghapusnya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, notifikasi muncul lagi. Driver sedang menuju lokasi penjemputan. Raka tertegun. Apa? Ia tidak bergerak. Namun di layar, titik lokasinya bergerak sendiri, seolah-olah ia sedang dalam perjalanan. Padahal ia diam. Motor mati. Ia belum kemana-mana. Keringat dingin mulai muncul. Dan perlahan, mesin motornya menyala dengan sendirinya. Raka langsung mundur satu langkah. Matanya melebar. Apa-apaan ini? Stang motor bergerak sedikit, seperti ada yang memegang. Lalu, motor itu maju pelan, tanpa dikendarai, berhenti tepat di depan Raka, seolah menunggu ia naik. Angin malam berhembus,
membawa aroma yang familiar. Tanah basah, kuburan. Ponsel Raka berbunyi lagi. Pesan masuk, naik. Raka menatap layar, lalu ke motornya, lalu ke jalan yang mulai gelap. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar terjebak. Tidak ada pilihan antara melanjutkan atau menghilang. Raka berdiri terpaku di depan motornya sendiri. Mesin masih menyala. Lampu depan menyinari jalanan kosong yang terasa lebih gelap dari biasanya. Tidak ada orang lewat. Tidak ada suara kendaraan. Bahkan suara jangkrik pun seolah menghilang. Hanya ada dia dan motornya. Dan sesuatu yang tidak terlihat. Pesan di ponselnya masih menyala. Naik. Raka menggeleng pelan. Enggak bisa, bisiknya. Namun kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Tanpa sadar, ia sudah berada tepat di samping motor. Tangannya terangkat sendiri, menyentuh setang. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Seperti memegang sesuatu yang tidak hidup. Raka menarik nafas panjang. Kalau ia melawan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kalau ia mengikuti, ia juga tidak tahu. Dengan tubuh gemetar, ia akhirnya naik ke motor. Begitu ia duduk, mesin langsung meraung lebih kencang. Seolah menunggu itu sejak tadi. Ponsel berbunyi. Perjalanan dimulai. Tanpa ia sentuh. Raka belum sempat berpikir. Motor itu langsung melaju. Gas seperti ditarik sendiri. Cepat. Lebih cepat dari biasanya. Woi! Raka refleks memegang stang erat. Namun ia sadar. Ia tidak mengendalikan ini. Motor berbelok sendiri. Menghindari lubang. Menyalip kendaraan. Seolah ada pengendara lain yang tidak terlihat. Raka hanya bisa ikut. Tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Jalanan yang dilalui terasa asing. Padahal, ini masih kota yang sama. Namun lampu-lampu mulai redup. Bangunan terlihat tua. Beberapa bahkan seperti tidak berpenghuni. Seperti bukan tempat yang seharusnya ia lewati. Raka menoleh ke spion. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun kali ini, itu justru lebih menakutkan. Karena ia tahu, kalau tidak ada yang terlihat, bukan berarti tidak ada. Motor melambat. Akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Tua. Catnya mengelupas. Pagar besinya berkarat. Pelang di atasnya hampir tidak terbaca. Namun samar-samar, Raka masih bisa mengenali tulisannya. Rumah Sakit Umum. Sisanya hilang. Seperti sengaja dihapus oleh waktu. Atau oleh sesuatu yang lain. Gerbang terbuka sedikit. Gelap di dalam. Tidak ada lampu. Tidak ada penjaga. Tidak ada suara. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa bau yang menusuk. Bau obat. Bau darah. Dan sesuatu yang membusuk. Ponsel Raka berbunyi. Tujuan tiba. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Turun. Pesan baru muncul. Raka menelan ludah. Ia tidak ingin. Sama sekali tidak ingin. Namun tubuhnya bergerak lagi. Pelan, ia turun dari motor. Kakinya terasa lemas saat menyentuh tanah. Begitu ia melangkah masuk ke dalam area rumah sakit, udara berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Seolah setiap tarikan nafas terasa lebih sulit. Pintu utama terbuka sedikit. Mengeluarkan suara berderit panjang saat Raka mendorongnya. Krik. Gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk. Lorong panjang terlihat di depannya.
Deretan pintu di kiri kanan. Beberapa terbuka, beberapa tertutup. Semua gelap. Langkah Raka bergema pelan. Setiap suara terasa terlalu keras. Seolah-olah ada yang mendengarkan. Mengawasi, menunggu. "Permisi," suaranya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, dari salah satu ruangan, terdengar suara. Bip, bip, bip. Seperti suara alat monitor jantung. Raka menoleh. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Samar. Ia mendekat. Perlahan. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia mengintip ke dalam, dan yang ia lihat membuat tubuhnya langsung kaku. Seorang pasien terbaring di ranjang. Tubuhnya kurus, dipenuhi kabel. Wajahnya pucat. Namun matanya terbuka, menatap lurus ke arah Raka. Tanpa berkedip, Raka mundur satu langkah. Namun suara mesin itu tiba-tiba berubah. Piip. Garis monitor menjadi lurus. Pasien itu mati di depan mata Raka. Namun matanya masih terbuka, masih menatap. Lampu ruangan mati. Gelap total. Raka menahan nafas. Tidak berani bergerak. Hingga perlahan, lampu menyala lagi. Dan ranjang itu kosong. Pasien tadi hilang. Suara langkah terdengar dari belakang. Pelan. Diseret. Tep. Seret. Tep. Seret. Raka langsung menoleh. Lorong kosong. Namun suara itu semakin dekat. Semakin jelas. Dari arah gelap. Dan kemudian, sosok itu muncul. Seorang pria dengan pakaian pasien. Tubuhnya penuh luka. Perban melilit di beberapa bagian. Namun semuanya sudah kotor dan berdarah. Kakinya pincang, seperti patah. Ia berjalan perlahan ke arah Raka. Raka mundur. Jangan dekat." Suaranya bergetar. Namun pria itu terus maju. Matanya kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Dan dari tenggorokannya keluar suara pelan. "Antar aku." Raka menggeleng cepat. Enggak bisa." Namun ponselnya berbunyi. Order baru diterima. Nama pelanggan, ... Tujuan, tidak diketahui. Raka melihat layar dengan mata melebar. Tidak. Namun pria itu sudah sangat dekat. Hanya beberapa langkah lagi. Tangannya perlahan terangkat. Mengarah ke Raka. "Antar aku." Raka berbalik. Lari. Ia tidak peduli lagi. Ia tidak mau ikut. Ia tidak mau terjebak lagi. Langkahnya cepat di lorong gelap itu. Namun anehnya, lorong itu terasa semakin panjang. Tidak ada ujungnya. Pintu yang tadi ia lewati hilang. Berganti dengan pintu lain. Yang asing. Yang gelap. Suara langkah di belakangnya masih terdengar. Lebih cepat sekarang. Tap, tap, tap. Tidak lagi diseret. Pria itu berlari. Raka panik. Keluar mana?" Ia menoleh ke belakang. Dan hampir menjerit. Pria itu sudah dekat. Sangat dekat. Wajahnya kini terlihat jelas. Separuh hancur. Seperti habis kecelakaan. Namun matanya masih menatap Raka. Dengan satu tujuan. Tiba-tiba, cahaya muncul di ujung lorong. Pintu keluar. Raka langsung berlari ke sana. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu, dan ia terjatuh ke tanah.
Di luar, di depan motornya, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya bergemetar hebat. Ia menoleh cepat ke belakang. Pintu rumah sakit itu tertutup. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Seolah semua tadi tidak pernah terjadi. Ponselnya berbunyi. Raka melihat layar dengan takut. Order itu selesai. Bintang 5 lagi. Dengan pesan, masih banyak yang menunggu. Raka menutup mata. Air matanya akhirnya jatuh. Ini bukan kebetulan. Ini bukan mimpi. Dan ini belum selesai. Ia baru melewati hari kedua. Dan sesuatu di luar sana sudah mulai mengenalnya, menandainya, dan tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Raka tidak langsung menyalakan motornya. Ia masih terduduk di tanah, napasnya berantakan, dadanya naik turun dengan cepat. Tubuhnya terasa lemas, seperti baru saja kehilangan seluruh tenaga. Tangannya masih gemetar saat menggenggam ponsel. Layar masih menyala. Pesan terakhir itu terus terngiang di kepalanya. Masih banyak yang menunggu. Raka menggeleng keras. "Cukup! Cukup!" bisiknya. Ia tidak ingin melanjutkan. Tidak mau lagi. Ini bukan pekerjaan biasa. Ini bukan sekadar cari uang. Ini seperti mengantar sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dengan sisa tenaga, Raka berdiri. Ia menatap motornya. Untuk pertama kalinya, benda itu tidak lagi terasa seperti alat kerja, tapi seperti penghubung antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang lain. Malam itu Raka pulang lebih cepat. Ia tidak peduli dengan target, tidak peduli dengan uang. Yang ia inginkan hanya satu, berhenti. Sampai di rumah, suasana terasa lebih hangat. Lampu ruang tamu menyala. Istrinya tertidur di sofa, mungkin menunggunya pulang. Perutnya yang mulai membesar terlihat jelas. Raka berdiri sejenak di pintu, menatap. Ada rasa bersalah yang muncul. Ia melakukan semua ini demi mereka. Namun kalau ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi padanya? Atau pada keluarganya? Raka menghela nafas. Ia mendekat pelan, membangunkan istrinya. "Mas, kamu udah pulang," ucap istrinya dengan suara setengah sadar. Raka tersenyum tipis. "Iya, ayo masuk kamar." Di kamar, Raka mencoba tidur. Namun seperti malam sebelumnya, tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat lorong rumah sakit itu. Melihat pria dengan wajah hancur. Mendengar suara. "Antar aku." Raka langsung membuka mata. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk, menatap jam. 01.12. Ia menarik nafas panjang. "Gue harus berhenti," gumamnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi ojol itu. Tangannya bergerak cepat. Menu pengaturan, akun, dan hapus akun. Ia menekan tombol itu. Sekali, 2 kali. Tidak terjadi apa-apa. Layar diam, seolah tombol itu tidak berfungsi. Raka mengerenyit. Ia mencoba lagi. Tetap sama. Lalu tiba-tiba, layar berubah sendiri. Bukan menu pengaturan lagi, melainkan halaman utama. Dengan satu notifikasi. Level meningkat. Raka membeku. Hah? Apa? Ia membuka detailnya. Level 2, driver malam. Darah Raka terasa dingin. Ia tidak pernah melihat sistem seperti ini sebelumnya. Tidak pernah ada level seperti ini di aplikasi ojol. Dan yang lebih aneh, ada keterangan kecil di bawahnya. Semakin banyak perjalanan, semakin dekat. Raka menatap layar dengan nafas tertahan. Semakin dekat ke apa? Tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap total. Raka langsung menoleh ke arah saklar. Padahal listrik tadi normal. "Dek?" Ia memanggil istrinya. Tidak ada jawaban. Istrinya masih tertidur. Namun anehnya, nafas istrinya tidak terdengar. Raka menegang. "Dek, bangun!" Tidak ada respon. Dari sudut kamar, terdengar suara. Pelan. Seperti seseorang berdiri di sana. Raka menoleh. Gelap. Namun ia yakin ada sesuatu di sana. Dan kemudian, suara itu muncul. Pelan. Berbisik. 3. Apa? Baru 2. Tinggal 5. Suara itu bukan dari istrinya. Bukan dari dalam dirinya.
tapi dari sesuatu yang lain. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Terang. Raka langsung menoleh ke istrinya. Nafasnya normal, tubuhnya hangat, seolah tidak terjadi apa-apa. Istrinya membuka mata pelan. "Mas, kamu kenapa?" Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggeleng. "Gak apa-apa," tapi wajahnya jelas tidak baik-baik saja. Pagi hari datang, namun rasa takut itu tidak hilang. Raka duduk di luar rumah, menatap motornya. Ia berpikir, berhenti atau lanjut? Kalau berhenti, ia tidak tahu apakah itu akan menghentikan semua ini, atau justru membuat sesuatu datang ke rumahnya. Kalau lanjut, ia harus menghadapi hal-hal yang semakin tidak masuk akal. Namun satu hal yang ia sadari, ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Siang itu, ia mencoba mencari jawaban. Ia mendatangi pangkalan driver ojol. Beberapa orang duduk santai di sana, ngobrol seperti biasa, seolah dunia normal. Raka duduk di salah satu kursi, diam. Sampai akhirnya, seorang pria tua di sudut memperhatikannya. Wajahnya penuh garis usia, matanya tajam, seperti melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. "Kamu dapat order malam ya?" tanya pria itu. Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup lagi. "Iya," jawabnya pelan. Pria itu mengangguk. "Udah mulai ya?" Raka mendekat. "Maksudnya, Pak?" Pria itu tersenyum tipis. "Gak semua driver dapat itu. Yang dapat biasanya dipilih." "Dipilih buat apa?" Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nganter mereka yang belum selesai urusannya." Raka terdiam. Kata-kata itu terasa berat. "Kalau saya berhenti, bisa?" tanya Raka. Pria itu menggeleng pelan. "Udah mulai susah berhenti. Kalau maksa berhenti, biasanya mereka yang datang." Raka merinding. Ia langsung teringat kejadian semalam. Lampu mati, suara di kamar, istrinya yang tiba-tiba dingin. "Terus, saya harus gimana?" Suara Raka hampir putus. Pria itu menatap lurus ke matanya. "Jangan tolak order mereka. Antar sampai selesai. Dan yang paling penting, jangan pernah lihat wajah mereka terlalu lama." Raka membeku. "Kenapa?" Pria itu tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Lebih gelap. "Kalau mereka tahu kamu lihat, mereka bisa ikut pulang." Darah Raka langsung terasa dingin. Sore mulai berganti malam lagi. Langit menggelap. Dan tanpa perlu melihat jam, Raka sudah tahu. Hari ketiga akan segera dimulai. Ponselnya bergetar pelan. Satu notifikasi masuk. Order menunggu. Raka menatap layar. Tangannya tidak langsung bergerak. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Ia tidak punya pilihan lagi. Perlahan, ia menekan tombol terima. Dan detik itu juga, angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Seolah sesuatu sudah menunggunya. Raka menatap layar ponselnya beberapa detik setelah menekan tombol terima. Tidak ada detail seperti biasanya. Tidak ada nama pelanggan. Tidak ada foto. Hanya satu keterangan. Penjemputan Pasar Lama. Tujuan, ikuti petunjuk. Raka menghela napas panjang. "Ikuti petunjuk," gumamnya pelan. Ini semakin aneh. Namun ia sudah tahu, semakin ia mencoba memahami, semakin ia tidak akan menemukan jawaban yang masuk akal. Ia memasukkan ponsel ke holder, lalu menyalakan motor. Mesin menyala normal, namun perasaan itu kembali datang. Perasaan sedang diawasi. Pasar Lama terletak di bagian kota yang sudah jarang aktif di malam hari. Dulu ramai, tapi sekarang sebagian besar kios tutup permanen. Saat Raka sampai di sana, suasana benar-benar sunyi. Lampu-lampu toko mati, beberapa rolling doors tengah berkarat. Sampah berserakan di sudut-sudut. Tidak ada manusia. Setidaknya, tidak ada yang terlihat. Raka memperlambat motornya. Matanya menyapu sekitar. "Ada orang gak sih di sini?" bisiknya. Ponsel berbunyi. "Anda telah sampai di titik penjemputan." Raka berhenti. Mesin motor masih menyala. Ia menunggu. 1 menit, 2 menit. Tidak ada siapa-siapa. Namun tiba-tiba, lampu di salah satu kios menyala. Kedip sekali. Lalu mati lagi.
Raka menoleh ke arah itu. Kios nomor 17. Pintu sedikit terbuka. Gelap di dalam. Ponsel Raka bergetar lagi. Masuk. Pesan singkat. Raka langsung menggeleng. Enggak, yang ini enggak, bisiknya. Namun tubuhnya kembali terasa berat, seperti ditarik. Dengan langkah ragu, ia turun dari motor. Setiap langkah menuju kios itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di sekitar terasa lembab, berbau amis, seperti darah yang sudah lama. Raka berhenti di depan pintu. Tangannya menyentuh rolling door. Dingin. Perlahan ia mendorongnya. Gerik. Suara logam tua menggema di dalam kios. Gelap. Sangat gelap. Raka menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu menyapu ruangan. Rak-rak kosong, debu tebal, beberapa plastik berserakan, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Namun di tengah ruangan, ada sesuatu, sebuah meja, dan di atasnya, sebuah timbangan. Timbangan daging, berkarat, dan di bawahnya, noda hitam, mengering. Raka mendekat perlahan, nafasnya mulai tidak teratur. Semakin dekat, bau itu semakin kuat. Bau busuk, menusuk. Ia mengarahkan senter ke bawah meja dan langsung mundur satu langkah. Di sana, ada kaki manusia, tergeletak, pucat, kaku, seperti sudah lama mati. Raka hampir menjatuhkan ponselnya. Ya Allah, suaranya bergetar. Ia ingin lari, namun tubuhnya tidak bergerak, seolah kakinya menempel di lantai. Tiba-tiba, lampu di kios menyala, terang. Raka langsung menutup mata sesaat. Dan saat ia membukanya, kaki itu hilang. Tidak ada apa-apa di bawah meja. Bersih, seolah yang tadi hanya ilusi. Namun suara lain muncul dari belakangnya. Mas, Raka membeku. Pelan ia menoleh. Seorang pria berdiri di sana. Penjual, memakai celemek kotor. Wajahnya biasa saja, namun matanya tidak berkedip. Pesanan saya ya, katanya datar. Raka menelan ludah. Ia tidak ingat melihat pria ini masuk. Iya. Pria itu tersenyum tipis. Namun senyumnya terasa aneh, seperti dipaksakan. Sebentar ya. Ia berjalan ke arah meja, mengambil sesuatu yang tidak terlihat. Namun tangannya seperti menggenggam daging, merah, basah, dan menetes. Raka memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat. Teringat pesan pria tua itu, jangan lihat terlalu lama. Pria itu kembali, menyodorkan kantong plastik hitam. Ini pesanan saya. Raka ragu, namun tangannya bergerak menerima. Plastik itu hangat, basah, dan berat. Terlalu berat untuk ukuran biasa. Ponsel berbunyi. Perjalanan dimulai. Tujuan masih sama. Ikuti petunjuk. Raka langsung keluar dari kios. Udara luar terasa lebih segar, meski tetap dingin. Ia naik ke motor, menaruh plastik itu di depan. Namun saat ia melihat sekilas, ada cairan merah menetes dari dalam plastik, jatuh ke lantai motor. Raka langsung mengalihkan pandangan. Motor mulai berjalan, pelan, kemudian lebih cepat. Rute tidak jelas, belok sana-sini, masuk ke jalan sempit, keluar lagi, seperti diputar-putar. Hingga akhirnya, motor berhenti di depan sebuah rumah kecil. Lampunya redup, pintunya terbuka sedikit. Ponsel berbunyi, tujuan tiba. Raka turun, tangannya mengambil plastik itu. Masih hangat, masih menetes. Ia mendekati pintu. Belum sempat mengetuk,
Pintu terbuka sendiri. Krik. Di dalam, ada seorang wanita duduk di lantai, membelakangi pintu. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Raka langsung teringat sesuatu. Perempuan di hari pertama. Perasaan tidak enak muncul lagi. Pesanan. Suara Raka pelan. Wanita itu tidak menjawab. Namun tangannya terangkat. Meminta. Raka mendekat. Dengan ragu, ia menyerahkan plastik itu. Wanita itu menerimanya. Pelan. Dan kemudian, suara itu terdengar. Suara kunyahan. Pelan. Basah. Raka membeku. Ia tidak melihat, tidak berani. Namun suara itu semakin jelas, seperti seseorang makan sesuatu yang mentah. Tiba-tiba, wanita itu berhenti. Kepalanya miring sedikit, seolah menyadari sesuatu. Perlahan, ia menoleh. Raka refleks menahan nafas, namun terlambat. Ia melihat wajah wanita itu penuh darah, mulutnya merah, dan di tangannya bukan daging biasa, tapi potongan tangan manusia. Wanita itu tersenyum. "Terima kasih." Raka mundur cepat, hampir jatuh. Ia langsung berbalik, lari ke motor. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan mesin dan melaju secepat mungkin. Di kaca spion, wanita itu berdiri di depan rumah, masih memakan potongan itu. Matanya mengikuti Raka, tidak berkedip. Beberapa menit kemudian, Raka berhenti, jauh dari tempat itu. Nafasnya kacau balau, tubuhnya gemetar hebat. Ponsel berbunyi, order selesai, bintang 5, pesan, rasanya enak. Raka hampir muntah. Ia menutup mulutnya, air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ada tambahan. Notifikasi baru. Level meningkat. Level 3. Pengantar daging. Raka menatap layar dengan putus asa. Setiap hari, bukan semakin ringan, tapi semakin dalam, semakin gelap. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa dirinya perlahan terbiasa. Dan itu jauh lebih menyeramkan daripada semua yang ia lihat. Malam itu Raka tidak langsung pulang. Ia berhenti di pinggir jalan yang sepi, mematikan mesin motor, lalu menunduk lama. Tangannya masih gemetar, tapi tidak sekuat sebelumnya. Itu yang membuatnya semakin takut. Bukan karena apa yang ia lihat, tapi karena ia mulai terbiasa. Suara kunyahan tadi masih terngiang, bau amis seperti masih menempel di hidungnya, padahal ia sudah jauh dari rumah kecil itu. Raka mengusap wajahnya kasar. "Gue harus berhenti sebelum gue jadi gila," bisiknya. Namun saat ia membuka ponsel, aplikasi itu sudah terbuka sendiri, seperti biasa, tanpa ia sentuh. Tidak ada notifikasi order, tidak ada panggilan, hanya tampilan utama. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di pojok atas, levelnya berubah lagi. Level 3, pengantar daging. Dan di bawahnya, ada bar kecil, seperti progres, hampir penuh. Raka menatapnya lama. "Kalau ini penuh, apa yang terjadi?" gumamnya. Seolah menjawab, bar itu bergerak sedikit, bertambah. Padahal ia tidak melakukan apa-apa. Jantung Raka berdegup kencang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar keras. Layar berubah, bukan aplikasi lagi, melainkan kamera. Aktif, menghadap ke depan. Raka langsung mengangkat ponsel. Ini kenapa lagi? Ia melihat ke layar. Jalanan kosong, gelap. Namun di kejauhan, ada seseorang berdiri. Samar, tidak terlihat jelas. Raka menurunkan ponsel, melihat langsung ke arah depan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia mengangkat ponsel lagi. Sosok itu ada, berdiri, diam, menatap ke arah kamera. Raka mundur satu langkah, nafasnya mulai berat. Jangan lagi," bisiknya. Namun sosok di layar itu bergerak,
pelan, mendekat. Sementara di dunia nyata, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Raka panik. Ia mematikan layar. Namun kamera itu tetap aktif, seolah tidak bisa dimatikan. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ponsel. "Om." Raka langsung menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Sosok anak itu sudah sangat dekat di layar, hampir memenuhi frame. "Om, aku pulang." Suara itu lirih, lemah, seperti anak yang tersesat. Raka menelan ludah. Ia tidak menjawab, tidak berani. Lalu, notifikasi muncul di atas layar kamera. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan, lokasi Anda, tujuan, rumah. Raka membeku. "Lokasi saya," bisiknya. Ia melihat sekeliling, masih kosong. Namun perasaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian. Pelan, ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia benar-benar melihat anak itu berdiri beberapa meter di belakangnya, sama seperti yang ada di layar. Bajunya kotor, kakinya telanjang, dan wajahnya persis. Raka langsung mundur cepat. Jangan dekat." Suaranya gemetar. Namun sosok di layar itu bergerak, pelan, mendekat. Sementara di dunia nyata, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Raka panik. Ia mematikan layar. Namun kamera itu tetap aktif, seolah tidak bisa dimatikan. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ponsel. "Om." Raka langsung menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Sosok anak itu sudah sangat dekat di layar, hampir memenuhi frame. "Om, aku pulang." Suara itu lirih, lemah, seperti anak yang tersesat. Raka menelan ludah. Ia tidak menjawab, tidak berani. Lalu, notifikasi muncul di atas layar kamera. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan, lokasi Anda, tujuan, rumah. Raka membeku. "Lokasi saya," bisiknya. Ia melihat sekeliling, masih kosong. Namun perasaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian. Pelan, ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia benar-benar melihat anak itu berdiri beberapa meter di belakangnya, sama seperti yang ada di layar. Bajunya kotor, kakinya telanjang, dan wajahnya persis. Raka langsung mundur cepat. Jangan dekat." Suaranya gemetar. Namun sosok di layar itu bergerak, pelan, mendekat. Sementara di dunia nyata, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Raka panik. Ia mematikan layar. Namun kamera itu tetap aktif, seolah tidak bisa dimatikan. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ponsel. "Om." Raka langsung menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Sosok anak itu sudah sangat dekat di layar, hampir memenuhi frame. "Om, aku pulang." Suara itu lirih, lemah, seperti anak yang tersesat. Raka menelan ludah. Ia tidak menjawab, tidak berani. Lalu, notifikasi muncul di atas layar kamera. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan, lokasi Anda, tujuan, rumah. Raka membeku. "Lokasi saya," bisiknya. Ia melihat sekeliling, masih kosong. Namun perasaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian. Pelan,
ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia benar-benar melihat anak itu berdiri beberapa meter di belakangnya, sama seperti yang ada di layar. Bajunya kotor, kakinya telanjang, dan wajahnya persis. Raka langsung mundur cepat. Jangan dekat. Suaranya gemetar. Namun sosok di layar itu bergerak, pelan, mendekat. Sementara di dunia nyata, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Raka panik. Ia mematikan layar. Namun kamera itu tetap aktif, seolah tidak bisa dimatikan. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ponsel. "Om." Raka langsung menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Sosok anak itu sudah sangat dekat di layar, hampir memenuhi frame. "Om, aku pulang." Suara itu lirih, lemah, seperti anak yang tersesat. Raka menelan ludah. Ia tidak menjawab, tidak berani. Lalu, notifikasi muncul di atas layar kamera. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan, lokasi Anda, tujuan, rumah. Raka membeku. "Lokasi saya," bisiknya. Ia melihat sekeliling, masih kosong. Namun perasaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian. Pelan, ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia benar-benar melihat anak itu berdiri beberapa meter di belakangnya, sama seperti yang ada di layar. Bajunya kotor, kakinya telanjang, dan wajahnya persis. Raka langsung mundur cepat. Jangan dekat." Suaranya gemetar. Namun sosok di layar itu bergerak, pelan, mendekat. Sementara di dunia nyata, tidak ada apa-apa. Kosong, sunyi. Raka panik. Ia mematikan layar. Namun kamera itu tetap aktif, seolah tidak bisa dimatikan. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas. Seorang anak kecil, bajunya lusuh, tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan matanya kosong. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari ponsel. "Om." Raka langsung menjatuhkan ponselnya. Suara itu bukan dari luar, bukan dari belakang, tapi dari dalam ponsel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kembali ponselnya. Sosok anak itu sudah sangat dekat di layar, hampir memenuhi frame. "Om, aku pulang." Suara itu lirih, lemah, seperti anak yang tersesat. Raka menelan ludah. Ia tidak menjawab, tidak berani. Lalu, notifikasi muncul di atas layar kamera. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan, lokasi Anda, tujuan, rumah. Raka membeku. "Lokasi saya," bisiknya. Ia melihat sekeliling, masih kosong. Namun perasaan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak sendirian. Pelan, ia menoleh ke belakang. Dan kali ini, ia benar-benar melihat anak itu berdiri beberapa meter di belakangnya, sama seperti yang ada di layar. Bajunya kotor. Raka tidak langsung menyadari kapan perasaan itu berubah. Dulu, setiap order datang, yang ia rasakan hanya takut. Sekarang, masih takut. Tapi ada sesuatu yang lain. Seperti dorongan untuk menyelesaikan. Seperti kewajiban. Motor melaju pelan di jalanan malam yang mulai sepi. Angin dingin menerpa wajahnya. Namun kali ini, ia tidak terlalu menggigil. Kepalanya justru penuh. Tentang anak kecil tadi. Tentang wanita yang menangis. Tentang kalimat terakhir di aplikasinya. Tidak semua ingin pulang. Raka menghela nafas panjang. Kalau nggak semua mau pulang, berarti ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia sudah tahu jawabannya. Ponselnya bergetar lagi. Tanpa menunggu, layar langsung menyala. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan terminal lama. Tujuan tidak ditentukan. Raka menatap layar beberapa detik. Tangannya tidak langsung bergerak.
Namun akhirnya, ia menekan terima. Terminal lama jauh lebih sepi dibanding pasar lama. Tempat itu sudah hampir ditinggalkan. Hanya beberapa bagian yang masih dipakai siang hari. Namun malam, tempat itu seperti dunia lain. Lampu banyak yang mati, bangunan tua berdiri seperti bayangan, dan suara angin menggema di antara lorong kosong. Raka sampai di sana. Motor berhenti pelan. Ia melihat sekeliling. Kosong. Tidak ada bus, tidak ada orang. Hanya bangku-bangku panjang yang berdebu. Ponsel berbunyi. Anda telah sampai. Raka menunggu. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, lampu di ujung terminal menyala. Satu, lalu satu lagi. Menyala berurutan, seperti sesuatu sedang datang. Dari kejauhan, terdengar suara mesin. Pelan, berat, seperti bus tua. Raka menatap ke arah suara itu. Dan dari gelap, sebuah bus muncul. Lampunya redup, catnya kusam. Nomor trayeknya tidak terbaca. Bus itu berhenti tepat di depan Raka, dengan suara rem yang panjang. Sss. Pintu terbuka. Namun tidak ada sopir, tidak ada kondektur, kosong. Raka menelan ludah. Ini gimana? Bisiknya. Ponselnya berbunyi lagi. Naik, singkat, tanpa pilihan. Raka turun dari motor. Langkahnya pelan. Setiap langkah terasa berat. Ia menaiki tangga bus. Pegangan tangannya dingin. Lebih dingin dari logam biasa. Begitu ia masuk, bau itu langsung terasa. Pengap, lembab. Seperti sesuatu yang sudah lama tertutup. Lampu di dalam bus berkedip. Dan di kursi-kursi, ada penumpang. Duduk, diam, tidak bergerak. Ia membeku. Mereka semua bukan manusia biasa. Ada yang kepalanya miring tidak wajar. Ada yang wajahnya pucat tanpa ekspresi. Ada yang tubuhnya seperti setengah transparan. Namun semuanya menatap ke depan, seolah tidak menyadari kehadiran Raka. Cari tempat duduk. Suara itu muncul. Tidak jelas dari mana. Raka menoleh. Tidak ada yang bicara. Namun suara itu ada. Dengan ragu, Raka berjalan ke dalam. Setiap langkah di lorong bus terasa panjang. Penumpang di kanan kiri mulai bergerak. Pelan, kepala mereka menoleh. Satu persatu, mengikuti langkah Raka. Raka menahan nafas. Jangan lihat wajah mereka. Jangan lihat. Namun rasa penasaran datang lagi. Ia melihat sekilas dan langsung menyesal. Wajah mereka rusak. Beberapa seperti terbakar, beberapa seperti tenggelam, beberapa seperti hancur karena kecelakaan. Raka cepat-cepat memalingkan wajah. Ia menemukan satu kursi kosong. Duduk. Tangannya mencengkram lutut. Keringat dingin mengalir. Tiba-tiba, pintu bus tertutup sendiri. Duk. Lampu padam. Gelap. Total. Mesin menyala. Bus mulai bergerak. Namun tidak ada sopir. Tidak ada kondektur. Namun, bus mulai maju. Dalam gelap, suara mulai terdengar. Bisikan. Pelan. Dari semua arah. Panas. Sakit. Aku belum sampai. Aku belum selesai. Raka menutup telinga. Namun suara itu tetap masuk. Lebih dalam. Ke kepalanya. Tiba-tiba, lampu menyala lagi. Namun sekarang, semua penumpang menatap Raka. Langsung, bersamaan. Raka membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Salah satu dari mereka berdiri. Seorang pria tua. Tubuhnya kurus, wajahnya cekung. Ia berjalan pelan ke arah Raka. "Driver," katanya pelan. Suaranya berat, seperti dari dalam tanah. Raka tidak menjawab. Tidak bisa. Namun pria itu tersenyum. Tipis. "Sudah." Ia menunjuk keluar jendela. Raka menoleh. Dan jantungnya seperti berhenti. Di luar, bukan jalan biasa, bukan kota, bukan apapun yang ia kenal. Hanya hamparan gelap dengan bayangan-bayangan bergerak, seperti lautan jiwa. "Ini jalan kami," kata pria itu, "dan kamu yang bawa." Raka menutup mata.
"Kenapa saya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, lalu berkata pelan, "Karena kamu masih hidup." Tiba-tiba bus berhenti mendadak. Jeng! Semua penumpang berdiri. Bersamaan, Raka langsung membuka mata. Pintu terbuka, cahaya samar masuk. Namun di luar tidak ada apa-apa, hanya kabut. Satu persatu penumpang mulai turun, diam, tanpa suara. Namun saat mereka melewati Raka, mereka berhenti sejenak, menatapnya, lebih dekat, lebih dalam, seolah mengenalinya. Yang terakhir, pria tua itu. Ia berhenti, menatap Raka lama, lalu berbisik, "Nanti kamu juga." Ia turun, pintu tertutup lagi, lampu padam. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Bus kosong, tidak ada siapa-siapa. Raka langsung bangkit, lari keluar. Ia tidak peduli apapun. Begitu turun, ia sudah kembali di terminal. Motor masih di tempat, seperti tidak pernah ditinggalkan. Raka naik, menyalakan mesin. Tangannya gemetar lagi, lebih dari sebelumnya. Ponsel berbunyi. Order selesai. Bintang 5. Pesan, kami sudah sampai. Namun kali ini ada tambahan. Level meningkat. Level 5, pengantar arwah. Dan di bawahnya, satu kalimat baru muncul yang membuat Raka benar-benar terdiam. Besok, giliran yang menjemput. Raka tidak langsung pulang. Ia hanya duduk di atas motornya di area terminal yang kembali sunyi. Seolah bus itu tidak pernah datang. Tangannya menggenggam stang erat, tapi pikirannya kosong. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Besok, giliran yang menjemput. Bukan dia yang mengantar, tapi dijemput. Raka menggeleng keras. "Enggak, gue enggak mau." Suaranya lirih. Namun jauh di dalam, ia tahu. Ia tidak pernah punya pilihan sejak hari pertama. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu jalan yang ia lewati seperti redup. Setiap bayangan terasa bergerak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berani melihat kaca spion. Sampai di rumah, suasana terasa aneh. Terlalu sepi. Lampu ruang tamu mati. Padahal biasanya istrinya selalu menunggu. Raka membuka pintu pelan. "Dek," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Langkahnya pelan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Dek." Masih tidak ada suara. Namun dari dalam kamar terdengar sesuatu. Suara tangisan kecil. Raka langsung berjalan cepat ke kamar, membuka pintu, dan ia langsung membeku. Istrinya duduk di pojok tempat tidur, memeluk perutnya, menangis pelan. "Dek." Raka mendekat. Istrinya menoleh. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Mas, aku takut." Suaranya gemetar. Raka langsung duduk di sampingnya. "Ada apa?" Istrinya menggenggam tangan Raka erat. "Dari tadi ada yang jalan di luar kamar." Darah Raka langsung terasa dingin. "Jalan?" Istrinya mengangguk cepat. "Iya, kayak banyak, bukan satu." Raka menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Mungkin cuma suara luar. Namun istrinya menggeleng. "Enggak, mereka berhenti di depan pintu." Raka langsung menoleh ke arah pintu kamar. Tertutup. Diam. Namun perasaan itu datang lagi. Pelan-pelan terdengar suara dari luar kamar. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Lebih dari satu. Pelan. Berjalan, lalu berhenti. Tepat di depan pintu. Raka membeku. Istrinya langsung memeluknya. "Mas." Raka tidak bergerak. Matanya menatap pintu. Napasnya tertahan. Kemudian, tok, tok, ketukan. Pelan, namun jelas. Istrinya menutup mulutnya, menahan tangis. Ketukan itu kembali, lebih keras. Tok, tok. Dan suara dari luar. "Driver, giliran kamu. Keluar. Waktunya. Jangan telat." Raka langsung merinding. Itu bukan satu suara,
banyak, bersamaan. Driver, giliran kamu. Keluar, waktunya. Jangan telat. Raka menggeleng cepat. Enggak. Ia berdiri, melangkah mundur dari pintu. Namun suara itu semakin keras. Brak, brak. Pintu bergetar, seperti didorong dari luar. Istrinya menjerit pelan. Mas, mereka mau masuk. Raka panik. Ia melihat sekeliling. Tidak ada tempat sembunyi. Tidak ada jalan keluar. Namun ponselnya tiba-tiba menyala. Sendiri. Aplikasi terbuka. Layar merah. Berbeda dari biasanya. Dan satu notifikasi muncul. Penjemputan dimulai. Nama, Anda. Status, menunggu di dalam. Raka menatap layar dengan mata melebar. Ini, gue? Suara di luar semakin keras. Keluar. Waktunya. Jangan telat. Pintu kembali bergetar. Lebih keras. Brak. Brak. Kayu mulai retak. Raka mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak siap. Ia belum siap. Tiba-tiba, lampu mati. Gelap total. Istrinya menjerit pelan. Mas, tadi apa itu? Raka langsung memeluknya. Gak apa-apa. Namun di dalam gelap, suara pintu berhenti. Sunyi. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Hanya napas mereka berdua. Lalu, suara baru muncul. Dari dalam kamar, bukan dari luar. Tap. Raka langsung menegang. Pelan, ia menoleh. Di pojok kamar, ada sosok berdiri. Gelap, tapi jelas. Seseorang sudah di dalam. Istrinya tidak melihat, masih memeluk Raka. Namun Raka melihat dengan jelas. Sosok itu mendekat, pelan. Wajahnya tidak terlihat, namun tubuhnya menggunakan jaket ojol, sama seperti Raka. Raka mundur perlahan, napasnya tercekat. Siapa loh? Sosok itu berhenti, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat cahaya dari luar sedikit masuk, Raka melihat dirinya sendiri. Wajah yang sama, mata yang sama, namun lebih pucat, lebih kosong. Sosok itu tersenyum pelan, menyeramkan. Gantian, Raka mengeleng cepat. Enggak, gue masih hidup. Namun sosok itu mendekat lagi, lebih cepat. Udah hampir. Ponsel Raka berbunyi. Driver tiba. Seketika, tubuh Raka terasa berat, sangat berat. Kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya melemah. Istrinya mulai sadar ada yang aneh. Mas, kamu kenapa? Namun Raka tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kaku. Sosok itu berdiri tepat di depannya sekarang. Sangat dekat. Matanya menatap Raka dalam. Kalau level penuh, yang lama diganti yang baru. Air mata Raka jatuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Tiba-tiba, suara lain muncul. Suara anak kecil yang pernah ia antar. Om? Sosok itu berhenti. Sedikit menoleh. Di belakangnya, anak kecil itu berdiri, menatap. Belum, kata anak kecil itu pelan. Suasana berubah. Udara terasa berbeda, lebih ringan. Sosok Raka itu mundur satu langkah. Wajahnya berubah. Tidak suka. Anak kecil itu mendekat, berdiri di depan Raka, seperti melindungi. Dia belum waktunya. Ponsel Raka berbunyi lagi. Layar berkedip. Notifikasi berubah. Penjemputan ditunda. Sosok itu menatap Raka terakhir kali dengan tatapan dingin. Besok. Lalu, ia hilang. Lampu menyala kembali. Pintu kamar tetap tertutup. Tidak rusak. Tidak ada siapa-siapa. Istrinya langsung menangis. Mas, tadi apa itu? Raka terduduk lemas. Tubuhnya masih gemetar. Namun satu hal yang ia tahu, ia baru saja diselamatkan. Ia menoleh ke belakang. Anak kecil itu masih berdiri, tersenyum kecil. Om, hati-hati. Dan perlahan, ia hilang. Raka menutup wajahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hari ke-6 sudah hampir merenggutnya. Dan sekarang, ia tahu hari ke-7 akan menentukan segalanya. Pagi itu terasa berbeda.
Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, Raka tidak ingin membuka ponselnya. Ia duduk di teras rumah, menatap jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Suara motor, pedagang lewat, anak-anak berangkat sekolah, semuanya terdengar normal. Terlalu normal. Seolah dunia tidak peduli dengan apa yang ia alami selama 6 hari terakhir. Di dalam rumah, istrinya masih beristirahat. Wajahnya masih terlihat lelah setelah kejadian semalam. Raka mengusap wajahnya pelan. Hari ke-7. Ia tidak perlu melihat aplikasi untuk tahu. Ia bisa merasakannya. Udara pagi itu dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang sama seperti setiap kali ia menerima order dari mereka. Ponselnya akhirnya bergetar. Sekali, pelan. Raka menatapnya lama. Tangannya tidak langsung bergerak. Namun akhirnya, ia mengambilnya. Layar menyala. Aplikasi terbuka sendiri. Tanpa notifikasi, tanpa suara. Hanya satu tampilan. Halaman baru. Berbeda dari sebelumnya. Di sana tertulis, level 6. Penjemput. Dan di bawahnya, satu kalimat. Perjalanan terakhir. Raka menutup mata, menarik nafas panjang. Ini yang terakhir ya, bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dipaksa. Tidak ada tekanan, tidak ada tarikan, hanya pilihan. Ia berdiri, masuk ke dalam rumah, melihat istrinya yang masih tertidur. Perlahan ia duduk di sampingnya, mengelus perutnya. "Maafin aku ya," ucapnya pelan. Air matanya jatuh. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali. Raka mengambil jaketnya, memakai helm, dan keluar rumah. Motor menyala. Normal. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Namun suasana tetap berbeda. Ia mulai berkendara. Tanpa tujuan, tanpa rute. Namun anehnya, ia tahu kemana harus pergi. Seolah sesuatu memanggilnya. Jalanan semakin sepi. Bangunan mulai jarang. Dan akhirnya, ia sampai di tempat yang familiar. Pemakaman. Tempat semuanya bermula. Gerbang terbuka. Tanpa suara. Seolah sudah menunggunya. Raka tidak berhenti. Ia masuk. Kabut mulai muncul. Lebih tebal dari sebelumnya. Namun kali ini, Raka tidak gemetar. Tidak mundur. Ia terus maju. Motor berhenti sendiri. Di depan satu makam. Yang dulu pernah ia lihat. Raka turun. Langkahnya pelan. Dan saat ia melihat nisan itu, dadanya langsung sesak. Namanya tertulis jelas. Tanggalnya hari ini. Raka tersenyum pahit. Jadi, benar ya? Dari balik kabut, sosok-sosok mulai muncul. Yang pernah ia temui. Perempuan pertama, pria rumah sakit, penjual daging, penumpang bus, semua ada. Berdiri, mengelilinginya. Namun kali ini, mereka tidak menakutkan, tidak menyerang, hanya menunggu. Seseorang melangkah maju. Sosok Raka yang kemarin, yang hampir menggantikannya. Ia tersenyum. "Udah siap?" Raka diam sejenak. Lalu, ia menggeleng pelan. Belum. Semua sosok itu berhenti. Seolah terkejut. Raka menarik nafas panjang. Aku masih punya alasan buat balik. Tiba-tiba, suara anak kecil itu muncul. "Om." Raka menoleh. Anak itu berdiri di sana. Tersenyum kecil. "Aku udah pulang," katanya. Raka mengangguk. "Makanya, sekarang giliran aku." Ia menatap semua sosok itu. Matanya tidak lagi penuh takut, tapi penuh tekad. "Gue bakal antar kalian." Semua yang belum selesai. Suasana berubah. Kabut bergerak. Angin berhembus pelan. Sosok Raka itu menatapnya lama, lalu tersenyum. Namun kali ini bukan senyum menyeramkan.
Kalau gitu, bukan dijemput. Lo yang lanjut. Ponsel Raka berbunyi. Layar berubah. Level maksimal. Driver alam lain. Dan satu kalimat terakhir muncul. Selamat bertugas. Semua sosok perlahan menghilang. Satu persatu. Kembali ke tempat mereka. Kabut menipis. Pagi mulai masuk. Cahaya matahari menembus pepohonan. Raka berdiri sendiri di depan makamnya. Namun tulisan di nisan itu perlahan menghilang, seolah tidak pernah ada. Raka menghela nafas panjang. Ia masih hidup. Namun sekarang, ia bukan lagi manusia biasa. Ponselnya berbunyi lagi. Order baru masuk. Nama tidak diketahui. Penjemputan sebuah gang. Tujuan pulang. Raka tersenyum tipis. Memakai helmnya. Naik ke motor. Tenang. Gue anterin. Motor melaju keluar dari pemakaman. Meninggalkan tempat itu. Namun bukan untuk lari. Melainkan untuk kembali. Dan sejak hari itu, tidak semua orderan terlihat di aplikasi biasa. Tidak semua driver bisa menerima. Namun di malam hari, di jalanan sepi, kadang ada satu motor lewat. Dengan jaket ojol. Tanpa suara. Tanpa penumpang yang terlihat. Namun kalau diperhatikan baik-baik, di kaca spionnya, kadang ada yang duduk di belakang. Dan kalau kamu beruntung, atau mungkin tidak, kamu akan dengar suara pelan. Antar aku pulang. Penutup. Kenny Z Story. Kalau kamu sampai di sini, berarti kamu sudah ikut perjalanan Raka dari hari pertama sampai hari ke-7. Ingat, tidak semua yang kita lihat di jalan itu manusia. Tidak semua orderan berasal dari dunia kita. Dan tidak semua yang diantar ingin benar-benar sampai. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel Kenny Z Story. Karena di setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu juga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalau suatu malam kamu sendirian di jalan dan ada yang memanggil, jangan langsung menoleh ya.